Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ananda, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Anak pintar. Nah, lupa lagi. Anak pintar. Duduk yang rapi. Tangan dilipat. Mulut dikunci. Tak ada suara. Waktunya ada. Apa ya ini? Apa? Ibu jangan dikeroyok-keroyok. Apa keyakinan kelas kita? Aturan kelas kita gimana? Begitu. Apa ini? Yang pintar, Sari. Putri. Bunga, kata Putri. Ada yang mau bantah? Katanya ini bunga. Bunga mati. Ya, Zila dulu ya, Desni. Bunga dan potnya, Bu. Bunga dan potnya, pintar ya. Ada yang mau protes? Nah itu dulu. Sepakat kita ya? Ini adalah bunga, tapi bunganya bukan makhluk hidup ya. Bunganya benda mati. Ada yang bisa bantu Bu Guru bikin garis bilangan? Sudah lupa garis bilangan? Di minggu patang Ibu aja baru lupa. Bisa Sri ini anak baru tapi ternyata apa ya? Bisa ini pinter. Garis bilangan sayang. Ada guru-guru? Iya, biasa. Ya. Baru kita, anak baru tapi percaya diri itu yang Ibu Guru mau. Nah, ini tadi kita sepakat ini adalah bunga. Anak-anak Bu Guru, apa hubungannya bunga ini dengan garis yang dibuat oleh teman kita tadi? Ya, siapa anak ibu yang mau naik kelas 2? Ajukan tangan jawab. Apa hubungan pot bunga itu, bunga yang dalam pot itu dengan garis bilangan di pot teman kita? Jangan selisih terus, banyak loh anak ibu. Oh ya siapa? Yang di belakang nih. Banyaknya bunga, Bu. Ya, terus hubungannya ke sana? Oh, berapa tangkai bunganya, kemudian dikelompokkan ke hurufnya nanti. Angkanya. Kata ini tadi jumlah potnya, ini potnya ada 4. Nanti dimasukkan ke sini Bu. Itu kata Reni ya. Kan diketawakan, betul itu jawabannya. Ada yang salah. Ada jawaban lain? Yang lain ada? Rita teman-teman aja sakit perut. Masuk angin, kipasnya kali ya. 4 pot bunga. Kemudian nanti ibu kalau ini ibu sulap ya, plok ke sini, nanti dia ada di sini sehingga posisi benda atau posisi bilangan sekarang kita berada di angka 4. Kira. Nah, nanti angka yang akan ibu ingkari itu di mana? Ya, di angka 6. Terima kasih. Nah, gimana? Siapa salah ibu yang salah? Ada jawabannya tadi Yuli. Ya, Yuli mau jawab apa? Di angka 5. Kenapa angka 5 Yuli? Coba Yuli. Tuh. Terima kasih Yuli. Nah, baik. Tadi maka gesernya itu 1 kali atau boleh. Nah, sampai di sini hubungan pot bunga dengan garis ini paham? Paham? Hubungan pot bunga itu dengan garis bilangan mengerti? Nah, baik. Kalau mengerti hubungan pot bunga dengan garis bilangan, Ananda tahu nggak? Sekarang kita mau belajar
Kita belajar penjumlahan apa garis bilangan? Belajar penjumlahan. Penjumlahan, kalau ibu guru menyebut penjumlahan itu yang terbayang sama anak ibu apa itu di pikirannya? Tanda tambah. Apa bisa anak cantik-cantik yang bisa nulis tanda tambah? Tanda tambah. Coba ulang lagi sekali lagi tanda tambahan itu yang agak besar biar Zila nampak. Nah, betul itu tanda tambah. Betul. Ada cara lain untuk bikin tanda tambah? Ada cara lain? Ya. Coba kira-kira dalam pikiran kita itu apa yang terbayang, apa yang terjadi dengan bilangan tersebut ketika kita menyebutnya ada tanda tambah gitu. Yuli, angkat tangan dulu, aku jawab, baru gitu, jangan serobot-serobot. Ibu ulang lagi pertanyaannya ya. Jika ibu guru menyebutkan tanda tambah, tuh, kira-kira apa yang terjadi pada bilangan? Ya, Ipit. Makin banyak kata Ipit, tepuk tangan untuk Ipit dulu. Betul tidak makin banyak? Betul, Ipit ini anak temannya. Nah, coba siapa anak ibu yang bisa menuliskan angka-angka disertai tanda tambah, tapi menggunakan pot bunga yang kita temblok tadi itu. Nah, ayo siapa murid kelas 1 ibu yang mau naik kelas 2? Susi ya? Susi. Bisa Susi ke depan ya? Tepuk tangan dulu untuk Susi. Nah, bagaimana dia memasukkan pot bunga itu ke kita lihat dulu apa yang dibuat Susi. Tambah 4 5. Abu Sudah Susi? Sudah. Makasih Susi, tapi Susi lumpuhnya juga lah. Nah, teman kita Susi masukkan bilangan-bilangan disertai dengan tanda tambah gitu ya. Nah, ini hasilnya dibuat oleh Susi. Angka 1 di atas, angka 4 di bawah, dikasihnya strip, dikasihnya tanda ini, di bawahnya dibuat 5. Ada yang mau memberi tanggapan? Ayo kelas 1 yang cantik-cantik ganteng-ganteng tanggapi dengan biarkan saja. Yang pertama bunganya 4 tuh. Sekarang yang dibuat teman kita 1 baru. Oh begitu. Menurut Ipit gimana? Silakan maju. Tepuk tangan dulu untuk teman kita Ipit. Susi mulia dulu. Ayo Ipit, bagaimana? Coba Ipit sampaikan ke teman apa yang Ipit buat. Tadi Ibu menjelaskan bunga pertama ada 4, ditemplokin ke sini kan 4, terus ditambah lagi bunganya 1, makanya di sini ada angka 5. Jadi tambah lagi 1 dengan tanda tambah, ini pot bunga yang terakhir jadinya 5 semuanya Bu. Oh, tepuk tangan untuk Ipit. Meyakinkan bilangan itu tambah banyak. Makanya kalau di matematika itu ada namanya sama dengan gitu. Matematika betul ya. Matematika ya. Nah, sudah paham sama dengan ini? Nah, Ibu guru mohon maaf ya nggak menjelaskan tentang tanda ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah memang betul sekali yang dibuatkan oleh Ipit tadi. Susi tidak salah, betul juga, tapi cara penulisannya saja mungkin. Nah, untuk tahap awal ini kita masih baru belajar untuk memakai tanda tambah dan sama dengan, kita pakai yang seperti punya Ipit ini. Habis istirahat, Ibu kasih soal-soal yang banyak biar kamu lebih paham. Baik, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan oleh Bu Citri di luar kebiasaan kita, ya, ada lompatan, ada hal yang baru.
Kira-kira ini kalau menurut Bapak Ibu, lompatan-lompatan ini bisa nggak kita lakukan untuk kelas 1? Nggak pede aja jawabnya belum. Bisa. Yakinkan bahwa itu bisa. Jadi Bapak Ibu ini yang perlu kita perbanyak. Kalau dulu ngajarnya dijelaskan, nah ini saat ini lompatan-lompatan ini Bu, hal-hal baru perlu dicoba. Jadi ini nggak biasa nih. Bu Citri ini yang mengajar seperti tadi nggak biasa itu. Nah, kalau pemetaannya dia bagus, awalnya bagus semua. Nah itu. Jadi ini harus kita pikirkan. Bisa nggak lompatan ini? Bisa. Pemahaman dari Pak Des tadi bisa jadi itu berdasarkan asesmen awal. Bisa jadi yang tadi Bu Cit sudah pernah juga mengajar di kelas itu. Dia udah tahu potensial anaknya. Oh ini anak Pak Desa, ini anak cucu Pak Pengawas dan sebagainya. Udah dikenali baik-baik. Ya udah dipetakan. Jadi mungkin menyebut bapaknya, pengawasnya tadi untuk menggambarkan bahwa Bu Citri mengenal baik sampai ke dalam dari setiap anak. Jadi positifnya Bu, ada hal yang baru. Gayanya gaya baru. Yuk, ada hal positif lain yang kita tangkap dari penampilan Bu Citri. Silakan. Yes. Yang kedua, tidak menyalahkan anak. Silakan Bu. Menghargai, bukan sekedar menyalahkan, tapi tetap memberikan penghargaan. Dan ada diadakan, berserakan, dikumpulkan. Stimulus di sini, stimulus ke anak, stimulus dengan benda. Jadi tidak kehilangan alat media. Berikut, apa kira-kira positifnya yang kita lihat? Berikan pujian, berikan penghargaan. Oke. Lagi masih ada yang belum tergali. Apa sih yang luar biasa tadi yang seperti malaikat dari luar, karena bukan malaikat malik ya Bapak. Ada lagi, silakan. Ya, silakan Ibu. Yes. Jadi tidak langsung jawab benar, tepuk tangan. Enggak. Tanya dulu ke anak, ini jawabnya ke bawah, ini jawabnya ke samping, tapi tetap diberikan hak kepada anak dulu. Menurut kalian yang mana? Menurutmu yang mana? Justru yang 3 yang lucu tuh. Tapi anaknya bisa kita ambil. Yes, mana lagi yang bisa kita ambil positifnya? Ya, dua dempet gelombangnya yang mana dengan kelucuan-kelucuan, ya, yang kebetulan di guru khusus adanya tegak-tegak. Nanti murid-murid kamu Oke, jadi artinya bisa menguasai situasi dengan cepat, mumpuk keberanian. Oke, kira-kira masih ada? Menerapkan aturan kelas. Masih ingat tadi ada rombongan jangan ibu dikeroyok. Ada keyakinan kelas kita ya nak, ketika berpendapat menjawab. Kelebihanmu apa? Yang tadi maaf ya Bu. Mana ada maaf? Yang tadi sorry ya. Lanjut. Baik, kami menyadari banyak kekurangan, tapi di sini kelebihan kami yang teman-teman sampaikan tadi, memang kami merasa kelebihan kami di situ. Yang pertama, kami suaranya lantang, karena kalau guru kelas 1 memang memastikan suaranya sampai ke belakang. Satu keuntungan Bu, kalau suara kita lantang, kita bicara aja anak udah gemetar juga. Apa kalau
suara guru kelas 1 kecil udah marah dia anak nggak apa. Nah, tapi positifnya aja ya Bu ya, suara harus sampai ke anak. Kemudian kita memang berusaha melayani anak itu per anak seperti itu Bu. Kemudian ini bukan di sini saja, di kelas 1 juga seperti itu. Jangan dia saja terus menghindari, bukan menghindari sih. Jangan anak-anak yang caper atau apa, jangan itu yang dikembangkan. Anak-anak yang tidak tunjuk tangan apa, mungkin itu yang ayo tunjuk kita mungkin kelebihan kami di situ. Maksudnya intinya untuk pelayanan ke murid kami merasa sudah positif. Kalau negatif untuk penyampaian materi yang apalagi dengan model baru ini itu masih banyak kekurangan itu. Oke, tepuk tangan. Apa yang kita maksud? Kenapa gurunya harus ditanyai dulu? Bu, Pak, ini yang merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembelajaran kita ke depan. Setiap kali kita selesai mengajar, harus berani menyampaikan apa kelebihan hari ini dan apa kekurangan hari ini. Dan ditulis, apa namanya Pak? Refleksi. Dan refleksi itu dituliskan. Di mana dituliskan? Di RPP. Untuk apa? Untuk apa? Tindak lanjut Untuk tindak lanjutnya kemana? ke pembelajaran berikutnya. Kalau saya sudah tahu kelebihan saya hari ini bermotivasi anak, saya akan pertahankan besok. Kalau perlu ada lagi peningkatan. Tapi kalau saya sudah tahu tadi itu kelemahan saya ada, ya besok diperbaiki, diperkecil, dikurangi, kalau perlu dihilangkan. Tidak ada lagi lemah itu. Jadi dibiasakan Bapak Ibu. Kelebihan saya rasakan ini, suara saya menyampaikan setiap sudut-sudut. Lemahnya apa tuh? Masa sudah dipanggil? Disuruh Delvi. Tadi dia di kelas Pak, si Delvi itu dari menung-menung. Oke, jadi itu 4. Terima kasih, kita akhiri dulu. Selamat untuk kita semua. Mudah-mudahan itu menjadi inspirasi. Terima kasih buat Bu Citri. Dengan situasi yang luar biasa, dan semua orang siap, beliau siap. Ya, yang 6 merdeka. Itu harus bertemu khusus dengan Bu Citri sekarang. Telah diselamatkan. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Kita akhiri dengan hamdalah untuk siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.